namanya? Mini. Baju ungu dong. Mini. Mini doa. Omon. Oke, doa semangat. Tuhan Yesus, kami mulai sekolah minggu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, semuanya bisa lihat ini? Bisa. Bisa baca? Bisa. Jangan baca ini, baca yang ini. Tuhan. Tuhan Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya, ayat kita ada bawa Alkitab? Ada. Kitab saya transparan, Bu. Ya, kita buka di dalam Markus 10. Tapi kita nggak usah baca ya, nanti Ibu yang ceritakan. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Aku tahu, Bu, itu tentang apa. Itu udah ada. Ya, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya, di sini kita mau cerita tentang Bartimeus. Ada yang tahu Bartimeus itu orang yang bagaimana? Enggak tahu, Bu. Kan Ibu belum cerita. Oh, ya, Bartimeus itu adalah orang buta. Dia tidak bisa melihat dari kecil. Ya, coba semuanya tutup mata. Tutup mata. Apa yang kalian lihat? Gelap kan? Nah, baru apa? Jadi kalau tutup mata semua lihat gelap kan? Nah, seperti itu juga Bartimeus. Bayangin saja, kita itu baru tutup mata cuma 1 detik palingan, tapi gelap, nggak mau hidup dalam gelap. Tapi Bartimeus itu sudah hidup dari lahir, dia tidak bisa lihat apa-apa. Ibu mau tanya. Kan orang bilang kalau tidak kenal tidak sayang. Ibu tidak memperkenalkan namanya. Oh iya. Nanti Ibu tadi sayang dong. Makanya nonton Ya. YouTube dong. Ibu kan terkenal di YouTube kan, Ibu. Oh my god. Namanya siapa? Namanya tuh Ibu karena tadi ibu mulai ibu tidak memperkenalkan nama, jadi ibu harus memperkenalkan nama pakai bahasa Inggris dengan nama tempat asalnya dan sekolah di mana. Itu namanya hukuman. Oh iya, oke. Masa anak sekolah minggu aja hubungan sama ibu? Iya kan? Bukan Angel, itu pindahan dari Afrika. Jadi Orang Nemso. yang lagunya sampai namanya Afrika. Ya udah, oke, Ibu memperkenalkan nama ya. Hello everybody, my name is Astrilin. Kalian bisa you can call me Lilin, Astrilin. Up to you. Ini boleh. Oh yes, no problem. Okay. Okay, I come from in central of Sulawesi. Aku dari Sulawesi Tengah, jauh, dan aku merantau di Jakarta. Dia itu orang Indonesia, dia tidak bisa bahasa Inggris. Indonesia saja. Kan tadi Ibu harus memperkenalkan bahasa Inggris. Oke, kayaknya itu aja deh. Yang jelas Ibu belum punya pacar ya. Kami nggak kenal. Jadi siapa tahu ada kakak kalian kan bisa dijodohkan. Kayaknya ada. Ada Bu, banyak Bu. Nggak jadi. Ya udah, kita masuk ya. Sudah semuanya udah tahu nama Ibu kan? Sudah. Lilin atau Astri, Trilili, Trila, itu terserah kalian. Ibu up to you. Oke ya. Tadi Ibu bilang up to you Bu. Iya, up to you. Up to you itu terserah kamu artinya. Itu bahasa slang, bahasa keren. Ibu Astri Lili. Oke, jadi ya sekarang kita masuk di pembahasan kita. Kita mau belajar tentang Bartimeus. Oke, jadi Bartimeus itu selama hidupnya dia kurang lebih sudah tua ya. Dia sudah sampai tua, dia tidak bisa melihat. Jadi jangan dulu main HP. Dengarkan Ibu, nanti Ibu tanya. Ibu mau tanya. Bartimeus itu dia buta sejak lahir, kenapa? Dia buta sejak lahir, jadi orang buta itu bukan berarti karena dosa orang tuanya. Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Tuhan Yesus bilang orang buta dari lahir itu karena kuasa Allah mau dinyatakan bagi Bartimeus. Jadi dia harus buta supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang jadi manusia kan, waktu itu kan Bartimeus kan masih, kalau dia baru lahir, habis itu dia udah besar kan, pas Yesus datang Yesus sembuhkan dia. Kenapa?
Kenapa Tuhan Yesus mau menyatakan kemahakuasaannya melalui Bartimeus? Iya, Kenapa kan nggak melalui ibu saja? ibu belum lahir di zaman Yesus. Ibu kan ibu kan hidup di zaman sekarang. Angel. Oh, Angel kan namanya. Ibu sudah sering dengar karena Angel nakal-nakal di sekolah minggu. Terkenal Angel kayak artis. Ya, jadi itu. Bodoh ibu loh. Oh, ya, jadi itu ya. Jadi kuasa Tuhan mau dinyatakan lewat Bartimeus. Tuhan mau nyatakan mujizatnya. Oke, jadi Ibu di kampung makanya batu ya, gigi ibu tajam banget. Itu body shaming, itu nggak boleh aja. Mama bilang tidak boleh. Bahasa Inggris kan Angel namanya bahasa Inggris. My mother and your mother. oh, sudah. No. Nanti mama kalian marah lagi kalian. Say no to that. Shut up. Oke? Yes, I love. Oke. Oh, shut up. Kalian mau cepat pulang enggak? Kalau kalian mau cepat pulang sudah Itu kan cabe, sambal. Itu siapa? Ya, sudah ya. Ya, jadi kalau kita sekarang kita berbahagia. Ya aku sakit leher kami. Iya, bagus. Ibu pendek sedikit. Ya, jadi kita itu berbahagia karena kita bisa lihat mama, bisa lihat papa, bisa lihat matahari, bisa lihat bumi, bisa lihat bunga. Nah, kalau Bartimeus tidak bisa melihat mama papanya. Bukan saja jadi Bu. Dia nggak bisa lihat karena dia kan dari lahir dia nggak bisa lihat. Dia tuh, mama bapaknya putih, anaknya hitam-hitam. Ibu terlalu. Kayak memakan dua. Ya. Sekarang Angel mau ibu praktek, ibu jadi orang buta, itu ibu duduk di sana. Nanti ini yang siapa namanya abau panggil dia sama dari sana. Abau. No. Ada sekolah minggu aja yang praktek. Ayo siapa mau praktek? Aku mau ibu. Kan ibu yang ngajar. Ya ibu yang praktek. Ya jadi kalau orang buta itu yang jelas dia matanya tertutup. Ya udah dan dia duduk, pakai tongkat. ibu jalan ke sini nanti dipanggil abau. Aku, Bu. Ayo. Apa sama namanya? Ya dari situ ke sini nanti dipanggil. Ayo sini, ayo. Bartimeus. Ayo, tutup mata. Duduk. Jangan pakai Bartimeus. Ayo. Bartimeus. Hati amplo, panggil hati amplo. Hati amplo. Panggil. Apa panggil? Bartimeus. Panggil Bartimeus. Bartimeus. Ya ambil sama aku dong, kamu buta. Ya, jadi kayak gitu orang buta ya. Ya, sudah. Lalu. Bartimeus ngomong dong, orang di mana? Iya. Kok jadi Ini. Bartimeus. Ini ada buah kamu jatuh. Oh, ini. Bartimeus datang, terus Bartimeus dipanggil. Kamu di mana? Kamu di mana? Di jalan sambil merayap. Bartimeus. Kamu di mana? Kamu di sini. Aku di sini. Maju aja Bartimeus. Tidak melihat. Ya, tidak bisa melihat. Katakan tidak. I'm in here, Bartimeus. What are you doing? Di mana? Oh no, Sudah. Ya, udah. Ayo, lalu. Ya, duduk kembali. Ya. Jadi gitu ya, kalau orang buta. HP saja. Kenang-kenang waya. Jadi kalau orang buta itu dia nggak bisa melihat. Nah, tadi itu dia nggak bisa lihat mamanya. Jadi kita bersyukur kalau bisa lihat mama, lihat papa. Nggak boleh marah-marah mama jadi di rumah. Nggak boleh marah-marah papa. Kasihan Bartimeus nggak bisa lihat mamanya ya. Lanjut. Dia juga tidak bisa lihat matahari. Kalau kita di sini bangun pagi pergi keluar lihat matahari. Bisa lihat Ibu udara tahu nggak? segar. Aku bisa lihat itu Bu. Ini Iya, jadi kita harus cantik kan, Bu? bersyukur. Iya, cantik sekali kayak Angel. Bu, Bunga matahari Bunga itu apa kan tuh? ku bilang Itu bisa bunga dimakan bilang matahari. Bu. kok dibilang Bunga matahari itu dibilang diusahakan bilang. Iya, Iya, jadi Ci. kuaci. Nanti dibuat itu ndak Ibu bisa tahu dimakan. nggak lagu ini? Matahariku bersinar. Burung Burung berkicau berkicau senang, harus harus bersama bersama bunga
Akan memuji nama Tuhan Maha Esa, akan memuji nama Tuhan. Ya gitu ya. Jadi dia tidak bisa lihat matahari seperti yang terang ini. Lanjut, dia juga tidak bisa melihat bunga yang cantik. Wow. Jadi Kayak di Jepang, Bu. bunga dia, pintarnya lalu Wah, ini itu lalu. bunga Soalnya aku pernah ke Jepang, Bu. Iya, kami pernah ke Jepang. Ya, jadi coba kalian bayangkan betapa sedihnya si Bartimeus. Ibu mau tanya. Ibu itu bunga di Jepang. Emang ibu sudah pernah ke Jepang? Nggak, ibu ini cuma Oh, kasih ini gambaran. Ibu ambil bahwa- dari mana? Kan sekarang udah canggih, kita pakai internet. Ampla. Kayaknya dia curi bunga kita di rumah tuh. Iya. Oh, bunga itu nggak ada daun. Ini kan bunga, memang dia ini daunnya sayang. Ya, kembali di. Ya, jadi hidup Bartimeus itu tidak ada warnanya. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Hidup dia sehari-harinya cuma duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Nah, next. Pada suatu Apa hari, itu next, Bu? lanjutkan. Ya, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berada di Yeriko. Kenapa aku bisa kayak gitu? Pendek mereka, Bu. Yeriko di mana, Bu? Jadi Yeriko itu adalah satu kota besar yang ada di Israel. Jadi Yeriko itu ada kota besar yang terkenal di Israel. Nah, Yesus kan pelayanan tiap hari. Jadi dia jalan-jalan, dia sampai di Yeriko. Nah, sampai di Yeriko, Keriting, kenapa kau ketawa? Ibu jahat. Reren, Bu. Bu, Reren namanya, Bu. Oh, Reren. Wah, mau bisa diganti kamu kata aku lihat. Ibu mau tanya, Bu. Kenapa ketawa? Waktu Tuhan Yesus jalan-jalan, Tuhan Yesus jalan-jalan di Angel mau Yeriko tanya. itu, Tuhan Yesus jalan-jalan sama pacarnya ya? Enggak ada, Tuhan Yesus itu nggak punya pacar, Angel. Jadi ini Bu, di Yeriko nggak ada tukang cukur kumis, cukur Panjang Bu, kok kayak imus, Bu? ya, kalau di Israel itu memang tradisinya harus Tuhan kayak Yesus gitu. kecil dulu ya, Bu. Ini kan cuma gambarnya, animasi sayang, anak-anak yang kesini. Oh, iya. Jadi Gak ada yang lain yang Mereka Ya, tidak ketawa. ini Ibu, murid-muridnya. mereka di ruang ICU ya, pakai oksigen ya, Bu. enggak, bukan. Jadi mereka itu sedang jalan-jalan di Yeriko. Ya, tapi Yesus nggak ada zaman corona waktu itu, nggak ada ya. Ya, lanjut. Nah, kan Bartimeus sudah tua. Jadi dia nggak punya gigi. Ibu. ketawa. Oh ya. Itu orang pada gigi karena makan permen. Oh iya betul itu. Ada juga. Dia sering makan permen berarti, Bu. Enggak juga, dia udah tua. Kalau udah tua nanti ompong. Makanya Mama bilang. Ibu, coba ibu praktekkan dulu orang tua jalan. Kayak gini, pakai ini. Tapi karena Bartimeus itu nggak bisa lihat, jadi kalau dia pergi berjalan dia nenek kayu. Ibu. Aku mau ibu nyanyi dulu kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante. Ayo sini dua orang ikut. Ya, ampla main musik. Ayo Ampla main musik, ayo. Kakek, nenek-nenek, om Tante. Ayo sini. Lalu ke sini ikut. Ayo yang baju hijau, baju ungu sini ikut ibu. Ayo berdiri. Aku ikut, Bu. Ayo coba. Juga, Grem ya. Grem sama. Kakek. Reren, ayo Reren. Ayo. Jadi ini model. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Yeay. Oke, terima kasih. Ya, jadi ketika Yesus taruh gitarnya sudah. Jadi ketika Yesus berjalan di Yeriko,
ada seorang buta yang tadi kita kenal namanya siapa? Bartimeus. Nah, Bartimeus. Bartimeus sudah tua, jadi kerjaannya dia itu meminta-minta di jalan. Dia minta-minta uang supaya dikasih uang karena dia tidak bisa bekerja lagi. Oh ini kayak Bu. Ada orang buta duduk minta-minta tiap hari. Pada suatu hari Yesus melihatnya orang buta itu disembuhkannya. Matanya ceri. Ya, kita mau lanjut lagi ceritanya ya nanti kalau Itu lagu yang itu Kak Bu? iya, untuk dia. Ya, jadi Bartimeus itu di pinggir jalan minta-minta uang ya. Jadi dia nggak punya uang lagi, dia nggak bisa kerja, jadi dia harus minta-minta. Saat itu Yesus datang, Halo saya. Yesus datang dan menyembuhkan dia. Tapi waktu Yesus datang itu ketika Bartimeus sudah lama mendengar tentang Yesus. Jadi ketika Bartimeus dengar orang-orang berkata, nanti ada Yesus datang. Langsung Bartimeus menunggu-nunggu di jalan. Lalu ketika Yesus datang, Yesus lewat di situ, Bartimeus mendengar orang sudah bersorak, itu Yesus. Lalu Bartimeus berkata, "Hei Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Salah deh itu Bu, orang Yesus anak Yusuf. Iya. Jadi Yesus anak Daud. Yesus itu anak Yusuf. Kenapa dia bilang Daud? Karena Daud itu merupakan nenek buyutnya si Yesus. Jadi Yesus itu kan dari kerajaan Daud. Nah, jadi kerajaan Daud itu keturunannya jauh sekali sampai Yesus. Jadi orang mengenal Yesus itu sebagai Mesias, Raja. Jadi mereka panggil, "Yesus anak Daud, Kenapa kasihanilah dia bilang aku." cucu Daud? Iya, cucu lah Daud lah. Nggak bisa, karena dia itu adalah ahli waris dari kerajaan. Ya. Ibu, mau tanya, Tuhan Yesus punya saudara enggak? Kalau saudara, dia punya saudara ketika mama papanya itu menikah. Jadi kalau Yesus itu sebenarnya dia itu Allah dan manusia, makanya Yesus itu unik. Yesus itu kalau secara Allah dia tidak punya saudara. Jadi ketika dia dikandung oleh Roh Kudus, lalu dilahirkan, dia lahir secara manusia. Tapi ketika dia lahir, Yesus sama Maria nggak bersetubuh. Jadi dia lahir dengan suci dan rahim Maria itu cuma dipinjam. Jadi papanya siapa dong, Ibu Guru? Yesus tidak punya papa, tapi kalau secara manusia dia harus ikuti aturan Yahudi, makanya papanya itu Yusuf. Jadi kalau Minggu masih kecil, jadi kalau berpikir itu, kalau kakak Ibu Guru mau bilang kan, kalian nanti bingung kok bisa gitu ya, kok bisa gitu. Nanti kalian besar, kalian sudah sekolah, baru kalian tahu dengar pendeta ngajar. Ini aku besar sudah Bu. Masih kecil itu. Iya, aku besar badan. Iya, besar badan. Ya, jadi gitu. Tapi ketika Maria dan Yusuf itu hidup bersama, mereka punya anak. Ada saudara Yesus, ada banyak, ada ada Yakobus dan banyak lagi anak-anaknya, saudara-saudaranya ya. Nah, jadi kita bahas sekarang Yesus. Jadi si orang buta itu berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan apa yang dikatakan orang banyak itu terhadap dia? Lalu orang banyak itu bilang, "Hei Bartimeus, diam! Jangan kau ganggu guru." Jadi tapi ketika dia mendengar itu, lebih keras lagi dia berteriak, "Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Nangis dia Bu. Iya, dia sambil berteriak dan dia punya pengharapan yang besar bahwa Tuhan Yesus pasti akan tolong dia. Nah, lanjutkan. Kasiannya. Dan Yesus, walaupun di tengah orang banyak, tapi Yesus dengar. Yesus dengar Bartimeus berteriak. Lalu Yesus bilang, "Siapakah dia yang memanggil aku?" Lalu dia bilang, "Ayo ambil dia, bawa dia kemari." Nah, Ibu, waktu dia berteriak itu, dia tidak ada mama papanya temani ya? gak ada. Terus siapa yang bawa dia, kan buta, kok dia bisa ada di situ? Kan dia diangkat orang. Nah, keluarganya itu mengangkat dia karena dia kan nggak, kalau orang buta, bayangkan saja orang buta itu dari lahir dan sampai sudah besar dan dia merepotkan mamanya. Pasti mama dan papanya itu sudah nggak suka sama dia. Makanya ketika dia bisa meminta-minta, dia diangkat, baru ditaruh di pinggir jalan, terus dia meminta-minta di situ. Jadi kasihan sekali nasib dari Bartimeus ini. Nah,
ketika itu Yesus bilang, ayo bawa dia ke sini. Nah, lalu salah satu muridnya pergi ambil dia. Lalu dia bilang seperti ini, seperti dia kasih tahu sama lalu, kuatkan hatimu, Tuhan Yesus memanggil engkau. Nah, dia sangat senang. Ketika dia mendengar itu, hatinya sangat bahagia dan dia langsung bangun. Karena langsung dipegang, langsung dibangun kan? Dia bangun langsung pergi kepada Yesus. Nah, Bartimeus pun berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Oke. Dan Yesus pun berkata, Bartimeus, apakah yang kamu inginkan untuk aku lakukan bagimu? Lalu kata Bartimeus apa? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dia sangat berharap bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Kalau aku minta tumbuh gitu, supaya aku bisa jadi jago. Iya. Lah sudah kasihan tidak ada ibu, aku mau tanya kalau Bartimeus minta dia bisa melihat, aku juga mau supaya aku pintar. Bisa. Jadi Gimana caranya? nah, kalau sekarang kan kita itu tidak bisa bertemu dengan Yesus secara bertatap muka. Tapi kita bisa bertemu Tapi Yesus. Bu, di rumahku ada stiker Tuhan Yesus. Iya, itu cuma gambar dan itu bukan Tuhan Yesus. Jangan salah anak-anak, itu bukan Tuhan Yesus. Karena di zaman dulu itu tidak ada yang bisa gambar. Jadi gambar-gambar yang ditempel-tempel di rumah kita itu cuma aktor yang digambar, yang mereka pikir, oh ini hampir mirip dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka ambil gambar dia, mereka gambar. Jadi itu bukan Tuhan Yesus ya. Jadi, oke. Jadi dikatakan kan Tuhan supaya aku dapat melihat. Oke, lanjut. Lalu Tuhan Yesus dia memegang mata Bartimeus lalu berkata, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sihir ya? Enggak, itu bukan sihir. Jadi Tuhan Yesus itu enggak main sihir. Kenapa begini langsung sembuh? Tuhan Yesus itu Allah yang perkasa, makanya dia bisa menyembuhkan. Dia adalah kalau bahasa kerennya itu dia adalah Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Nisi, Yehova Shalom, Allah penyembuh, Allah pencukupkan, Allah panji-panji, dan Allah damai sejahtera. Dia adalah Allah yang luar biasa. Jadi dia bisa melakukan mujizat yang luar biasa. Bisa orang lumpuh berjalan, orang mati bisa dibangkitkan. Apalagi cuma Bartimeus buta. Tuhan bilang, melihatlah. Lebih hebat dari dokter dong, Bu. Iya dong. Kayak ada nenek-nenek di tempatku kan. Kenapa? Kepala aku setengah tahun kan, terus dia datang. Dia harus langsung dia ludah. Gitu. Sembuh. Oh, itu nggak bisa itu. Itu mungkin pakai ilmu hitam. Tapi Tuhan Yesus nggak pakai ilmu-ilmu karena Tuhan Yesus itu Allah. Jadi pas dia bilang kayak gitulah, lihat ini tahapannya. Nah, awalnya dia masih buta, habis itu mulai melihat dan wah, langsung terbuka matanya. Wow. Jadi ketika dia buta, lalu Tuhan sembuhkan, tiba-tiba terbuka matanya dan apa yang terjadi? Oke, sekarang Bartimeus sudah bisa melihat lagi. Dia meloncat dan sangat bergembira. Senangnya dia. Iya, jadi kan tadi Angel bilang bahwa Angel mau pintar. Semuanya mau pintar di sini? Wow. Ya, kalau semuanya mau pintar, kita itu tidak bisa bertemu secara langsung bertatap muka dengan Tuhan Yesus seperti Bartimeus karena kita tidak hidup di zaman Tuhan Yesus. Tapi sekarang kita bisa lakukan dengan doa kita. Jadi, Kenapa Tuhan Yesus harus ke surga, Bu? iya, Tuhan Yesus harus ke sorga dan menyediakan tempat bagi kita supaya ketika kita mati kita pergi ke sorga. Tuhan juga bukan hanya menyediakan tempat, banyak hal yang Tuhan lakukan. Kenapa dia harus ke sorga? Dia menyediakan tempat bagi kita, dia menjadi pengantara. Karena sebelum Yesus naik, tidak ada yang boleh naik ke sorga. Jadi semua orang mati turun ke bumi, bawah bumi ya. Jadi itu. Jadi Tuhan Yesus terus kenapa Yesus juga naik? Supaya itu penolongnya diturunkan. Ibu, aku mau ketemu Tuhan Yesus. Abang mau ketemu Tuhan Yesus enggak? Mau ketemu Tuhan Yesus? Ibu, Tuhan Yesus masih datang ke dunia enggak? Masih Jemput kita. dong. Kapan? Aku mau ketemu. Kalau kita dengar sangkakala Allah sudah berbunyi, ya Yesus sudah datang gitu. Tapi kalau untuk waktu dan saatnya ibu tidak tahu. Kita lihat waktunya nanti gitu. Ya, jadi kita sekarang bisa bertemu di dalam doa. Ibu mau tanya, kalian semua tahu WiFi? I know. Tahu, ada yang tahu. WiFi itu satu jaringan ya. Kalian pernah lihat WiFi?
Enggak. Status kayak gitu. Nah, jadi wifi itu kita cuma lihat ininya kan, kayak tabungnya gitu kan, tempat dia di situ. Tapi kita nggak bisa lihat sinyalnya. Hanya disambungkan dari HP, terus nyambung deh ke internet. Nah, begitu pula dengan Tuhan Yesus. Dia tidak kelihatan, tapi bisa terkoneksi lewat doa dan hati kita. Ibu-ibu mau tanya, Bu. Apa? Kalau di surga ada mall nggak? Soalnya Angel biasa sama mama sama adik Amplak pergi ke mall, beli sepatu baru, beli tas baru, beli boneka, terus bisa bermain di sana. Ada kolam renang nggak? Gini Angel, nanti kalau Angel udah di surga, Angel itu udah butuh lagi itu. Angel udah butuh lagi. Terus Angel buat apa dengan mama dan Angel adik sama mama Angel? papa itu akan memuji Tuhan di Oh, sana papa kami sudah di selama-lamanya. surga, tinggal kami sama adikku Ati Oh, Amplak dengan iya. mama. Nanti ketika Angel dan juga mama sama adenya itu ke surga, nanti bertemu sama papa. Kalau papanya sudah percaya Yesus. Iya, Kalau aku sudah percaya. kangen sama papa. Nah, nanti, tapi Angel mau mati sekarang. Oh, Harus belum. mati dulu, baru ketemu Tuhan Yesus. Ibu, Nanti tahu. kita pulang minum baik. Ibu tahu, Nggak bisa kayak gitu. Kalau kayak gitu Tuhan tolak. ibu Tuhan nggak tahu mau nggak? terima yang kayak Ibu gitu. tahu nggak? Papaku namanya juga Bartimeu. Oh ya, wah. Tapi bapak Angel udah buta kan? Oh ya, jadi cuma namanya yang sama. Papaku meninggal karena kecelakaan pesawat, Ibu. Oh. Jadi Angel masih sedih sekarang. Sedih kalau papaku itu penginjil, jadi pas dia naik pesawat ke Papua jatuh pesawatnya. Oh, Jadi tidak meninggal apa-apa. papaku. Papa Angel sekarang sudah ada di Waktu surga papaku bersama dengan Tuhan meninggal Yesus. tuh adikku Ampla tuh cerita baru deh. 2 minggu, Ibu. Oh, masih kecil ya. Ibu mau tahu mamaku? Nggak usah. Aku cantik banget. Iya kan, Angel sama Ampla kan cantik. Penyanyi. Wah, terus Angel bisa nyanyi dong. Nanti kita selesai sekolah minggu Angel nyanyi sendiri ya. Kamu pada kuping tahu. Adik saya aja nyanyi. Oh iya. Ya, jadi itulah cerita Bartimeus. Nah, akhirnya Bartimeus sudah bisa melihat dan mengikuti Yesus. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita punya harapan dan kita punya kebutuhan yang sangat kita perlukan, harus datang ke Tuhan Yesus dalam doa. Ibu, Dan memang kalau kita doa Tuhan bilang, ini duitnya. enggak kayak gitu. Gini ya, doa itu ada yang dijawab Tuhan langsung. Tuhan langsung nyatakan lewat orang lain. Enggak Tuhan langsung turunkan uang, enggak kayak Berarti mamaku juga dipakai Tuhan Yesus suka kasih aku uang jajan ya, Bu Guru. Bisa juga, tapi itu bukan kebutuhan yang mendesak. Kalau sudah besar nanti kayak ibu guru dalam pelayanan berdoa sungguh-sungguh Tuhan supaya ada pelayanan. Nah, Tuhan kasih kayak gitu. Nanti kalau Angel sudah besar atau Angel berdoa, Tuhan aku mau pintar. Nah, Angel belajar dan semua yang di sini belajar. Lalung belajar, Dora belajar, Mimi belajar, semuanya belajar. Minta sama Tuhan dalam doa, pasti Tuhan Yesus jawab supaya pintar. Ya, jadi ketika sudah dijawab Tuhan, apa yang dilakukan? Makasih. Bersyukur. Pintar semuanya. Kalau sama manusia kan kita harus berterima kasih. Nah, kepada Tuhan rasa terima kasih kita harus kita ucapan syukur. Kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, lanjut. Ada yang bisa baca? Bisa. Lalu baca. Ini ayat hafalan. Bisa hafal semuanya kan? Pendek dia. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan Ya, buang. tidak akan kubuang. Oke. Kumakan. 1, 2, 3. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Oke, jadi kayak gitu. Kita semua yang datang di sini datang kepada Tuhan dalam doa, Tuhan tidak pernah tolak doa kita. Ketika doa kita itu benar-benar sungguh-sungguh dan itu benar-benar kebutuhan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, sekarang satu orang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh berada di ruang sekolah minggu dan kami boleh belajar tentang satu tokoh di dalam Alkitab bernama Bartimeus.
Terima kasih Tuhan buat cerita ini. Biarlah cerita ini menolong kami untuk terus berharap dan bersandar kepadamu. Karena seperti Tuhan juga menyembuhkan mata Bartimeus sehingga dia bisa melihat, maka Tuhan juga akan menolong kami untuk keluar dari persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah sekolah minggu. Amin. Amin. Okay guys, see you next